Jumatan kesehatan kangge nderek ngibadah wonten TPI Tengger ing mangsa adaptasi. Nomor setunggal dipun pastekaken kawontenipun badan panjenengan sehat kuwarasan. Nomor kalih wijik asta ing papan ingkang cumawisaken. Nomor 3 migunakaken masker ing saknalika ngibadah. Nomor sekawan lenggah prayogi kanthi jarak ingkang setitikipun 1 meter kaliyan umat sanesipun. Nomor gangsal enggal mantuk sabibaripun pengibadah serta ampun kekempalan. Nomor 6 sumangga sumawih munjuk atur ing ngersakanipun Gusti murih wabah corona enggalo sirna. Salam. Puji nama Tuhan, seberapa kita yang ada saat ini, kita boleh ada, semua adalah anugerah daripada Tuhan. Biarlah apa yang boleh terjadi dalam hidup kita, beban, masalah, kesulitan boleh ada di dalam hidup kita. Kesakitan pun boleh ada dalam hidup kita, tapi kita percaya pada hari ini hanya nama Yesus yang memberikan satu kesembuhan dan pemulihan. Kami undang bangkit berdiri, kita mau pujikan nama Yesus. Dalam nama Yesus ada keselamatan, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkan ku.
percaya Tuhan, biarlah setiap kesembuhan, pemulihan, kami rindu lawatan hadirat-Mu ya Tuhan. Biarlah kasih kemurahan boleh ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Syukur, haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan, saat ini anak Tuhan kami rasakan hadirat-Mu. Kasih-Mu Tuhan ada di dalam setiap hati kami masing-masing. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa kami yang ada di dalam surga. Kami ada pada saat ini Tuhan, anugerah-Mu yang luar biasa buat kami. Seberapa kami yang ada pada saat ini Tuhan, kami boleh alami saat ini kesulitan, kami boleh alami satu kesusahan, biar kami dalam sakit penyakit Tuhan, tapi kami percaya hanya nama-Mu saja ya Tuhan yang boleh menyembuhkan dan memulihkan kami pada saat ini. Karena kasih-Mu yang telah menyelamatkan dalam hidup kami, tetap berikan satu kemuliaan dan keselamatan buat kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau membalas akan setiap kebaikan-Mu Tuhan, akan kasih-Mu. Layakkan kami pada saat ini Tuhan. Kuduskan setiap hati kami, pikiran kami. Kami ingin menyembah dan memuji Engkau, karena Engkau adalah Allah yang kami tinggikan, Allah yang patut kami sembah. Biar pada saat ini seberapa kami yang ada, kami boleh rasakan hadirat-Mu di tengah-tengah ini. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami pada saat ini, mulai permulaan, pertengahan, dan sampai akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih, kami persilakan duduk. Kita percaya kita saat ini boleh rasakan kekuatan, kesembuhan, pemulihan Tuhan. Kita pujikan dengan pujian, besarkan nama Tuhan.
Kristus. Puji nama Tuhan, kalau saat ini kita merasakan kekuatan dan hadirat Tuhan, kita mau siapkan hati kita rindu akan firman Tuhan, biarlah firman Tuhan boleh menuntun dalam setiap hidup kita. Kita pujikan dengan pujian saat ini, ku tak melihat jalanmu. Bapa di dalam surga, kami sungguh meyakini pujian ini menjadi satu iman kepercayaan kami kepada Tuhan. Bapa surgawi, tatkala tengah-tengah berbagai macam pergumulan, kesulitan, tantangan hidup yang harus kami jalani, kami alami, kami percaya Tuhan Kau beserta dengan kami, Kau menolong kami, meneguhkan kami, hingga kami boleh
mengalami kuasa dan pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Bapa Surgawi, terima kasih. Malam hari ini kami bersyukur kami bersama-sama dengan seluruh rekan-rekan seiman kami di tempat ini boleh beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Saatnya kami akan mendengar kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tolonglah kami semalam hari ini kebenaran firman-Mu boleh menaklukkan kami. Urapi hamba-Mu dengan juga setiap kami hadir pada malam hari ini. Pujilah nama-Mu ya Tuhan, dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus menaikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, Shalom. Salam sejahtera untuk kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, mari kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan bersama-sama renungkan bagian firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-43. Mazmur pasal yang ke-43, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Sudah menemukan, saya akan membacakan firman Tuhan kepada Bapak Ibu saudara sekalian di dalam Mazmur pasal 43 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Firman Tuhan mengatakan demikian, saya bacakan untuk Bapak Ibu saudara sekalian. Mazmur 43. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang, sebab Engkaulah Allah tempat pengungsianku. Mengapa Engkau membuang aku? Mengapa Kau harus hidup bergabung di bawah himpitan musuh? Suruhlah terang-Mu dan kesetiaan-Mu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunung-Mu yang kudus dan ke tempat kediaman-Mu. 4. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. 5 yang terakhir, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, pada kesempatan malam hari ini tema kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan mengambil judul yaitu Allah adalah tempat pengungsian kita. Saudara-saudara sekalian, kalau kita mengingat kembali tentang kata pengungsian, apa yang ada di dalam pikiran kita? Kalau kita mengingat kembali kata pengungsian, maka seringkali arah pikiran kita mulai memikirkan tentang orang-orang dalam keadaan susah. Orang-orang yang mulai mengungsi ke tempat yang dianggap itu aman. Saudara-saudara, beberapa tahun yang lalu sekalian, juga sampai saat ini, di dalam sebuah catatan di PBB, saudara, itu dikatakan bahwa ada banyak orang-orang dari kaum Rohingya, mereka itu mengungsi ke satu tempat. Dari Myanmar mereka mendapatkan satu persekusi ya, karena orang-orang Rohingya ini merupakan satu kelompok dari kaum saudara kita sekalian mendapatkan persekusi. Mereka diancam sedemikian rupa sehingga mereka lari meninggalkan negaranya untuk mencari suaka, mencari tempat yang aman untuk bisa hidup kembali sekalian. Jadi orang-orang kelompok ini mengalami persekusi dan dia mencari tempat pengungsian yang dianggap itu tempat yang nyaman. Saudara, belum lagi orang-orang dari kelompok-kelompok bangsa-bangsa lain juga mereka mengalami mereka mencari suaka, mencari tempat perlindungan dari berbagai macam dari negaranya itu bermacam-macam tekanan. Saudara, ada satu kelompok bangsa yang juga mengalami tekanan-tekanan dari berbagai macam persoalan di dalam negaranya. Di antaranya adalah kelompok dari orang-orang Suriah. Sampai saat ini mereka juga mengungsi, mencari tempat perlindungan, mencari tempat yang aman, saudara. Mengapa? Karena negaranya sendiri sedang bergolak sedemikian rupa, sehingga kelompok dari bangsa ini, Suriah ini mencari tempat yang aman. Kemudian juga ada kelompok dari bangsa Rusia, mereka juga mencari tempat perlindungan yang aman. Karena apa? Karena merasa dirinya tidak nyaman di negaranya, sehingga mereka mencari tempat yang dianggap itu bisa memberikan perlindungan secara keseluruhan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat saat ini banyak orang-orang yang menolak, ya, apalagi dalam masa pandemi ini
orang-orang yang pengungsi tadi yang mencari tempat yang aman, yang dianggap bisa memberikan perlindungan, ternyata ditolak oleh negara-negara di mana dia bisa ke tempat itu. Ya, Malaysia, kemudian Australia juga menolak kelompok dari orang-orang yang mengungsi ini. Nah, Bapak Ibu sekali, dalam kebenaran firman Tuhan kita malam hari ini, kita melihat bersama-sama di dalam Mazmur 43 bagaimana kita melihat ada satu pergumulan yang dihadapi oleh seorang pemazmur di dalam pasal 43 ini, saudara-saudara. Kalau kita melihat bersama-sama di dalam pasal 43, memang tidak dicatat ya, seperti di dalam pasal-pasal yang lain, itu siapa penulisnya, siapa pengarangnya, tidak dicatat dengan jelas ya. Bahkan judulnya juga tidak ada. Nah, malam hari kita tidak mempersoalkan siapa pengarangnya, apa yang menjadi persoalan daripada penulis ini, tetapi kita akan melihat apa yang menjadi latar belakang dari pemazmur pasal 43 ini, saudara. Ada satu pergumulan yang dihadapi oleh pemazmur pada waktu itu. Kalau kita melihat bersama-sama dalam pasal ini, saudara-saudara, kita bisa melihat, mari kita lihat di dalam ayat yang kedua dikatakan, sebab engkaulah Allah tempat pengungsianku, mengapa engkau membuang aku? Kemudian, mengapa aku harus hidup berkabung di bawah himpitan musuh? Saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam ayat yang kedua tadi dikatakan, sebab engkaulah Allah tempat pengungsianku. Ini menjadi persoalan, saudara-saudara. Jadi dalam bagian pasal ini berbicara bagaimana pemazmur mencari satu tempat yang dianggap itu sebagai tempat pengungsian. Saudara, mengapa pemazmur menuliskan di dalam ayat ini sebagai gambaran batuan itu sebagai tempat pengungsian? Saudara-saudara, karena di dalam bagian pasal ini itu berbicara banyak tentang bagaimana dia menghadapi tekanan. Salah satu penafsir mengatakan bahwa pengarang kitab ini adalah seorang bernama Daud. Dia sedang dikejar-kejar oleh Absalom, anaknya, untuk dibunuh. Ya, itu salah satu penafsir mengatakan demikian, mengatakan bahwa pemazmur menghadapi satu pergumulan yang begitu sangat berat. Nah, dengan pergumulan itulah, saudara sekalian, maka pemazmur mencari tempat yang aman, mencari tempat perlindungan dari berbagai mara bahaya. Saudara-saudara, pertanyaan kita malam hari ini, ketika kita menghadapi pergumulan, kesulitan dalam kehidupan kita, siapa yang menjadi tempat perlindungan kita? Siapa yang menjadi tempat pengungsian di dalam kehidupan kita? Sekarang kita akan lihat bersama-sama bagaimana pemazmur mengungkapkan di dalam kebenaran firman Allah, ungkapan kalimat-kalimat yang menyatakan bagaimana Tuhan itu sebagai tempat pengungsian di dalam kehidupannya. Bapak Ibu sekalian, di dalam kebenaran firman Tuhan malam hari kita bisa melihat bersama-sama di dalam bagian ayat demi ayat yang menceritakan bagaimana Tuhan itu sebagai tempat pengungsian di dalam kehidupannya. Pertanyaan kita malam hari ini, Bapak Ibu sekalian, mengapa saudara Tuhan itu sebagai tempat pengungsian di dalam kehidupan pemazmur? Saudara-saudara, paling tidak ada beberapa alasan bisa kita lihat di dalam kebenaran firman Allah. Saudara, yang pertama, mengapa Tuhan Allah itu sebagai tempat pengungsian? Saudara, yang pertama, alasan yang pertama kan Allah adalah tempat kita berlari di tengah segala beban berat hidup kita. Itu yang pertama, saudara. Jadi mengapa pemazmur menganggap Tuhan Allah sebagai tempat pengungsian di dalam hidupnya? Karena pemazmur yakin Tuhan itu sebagai tempat di mana dia berlari di tengah segala beban berat di dalam kehidupannya. Saudara, pada masa kini banyak orang berlari mencari tempat pengungsian, mencari tempat perlindungan, bukan kepada Tuhan. Ya, banyak orang yang hari-hari ini dalam masa-masa kesulitan kita ini, mereka berlari ke tempat-tempat yang tanda petik kurang benar sekalian ya. Mereka menganggap bahwa inilah tempat pengungsian, tempat yang bisa memberikan keamanan, kenyamanan dalam hidupnya. Tapi kalau hati kita jauh dari bala Tuhan, Bapak Ibu sekalian, saya rasa tempat itu bukan tempat yang nyaman. Justru tempat itu merupakan tempat yang mencelakakan kita. Karena apa? Itu lari dari kenyataan hidup, mencari tempat yang dianggap bisa memberikan kenyamanan dalam dirinya. Saudara, hari ini orang banyak stres ya, banyak terpikir secara psikologis, akhirnya menghadapi satu pergumulan yang begitu sangat berat. Hari-hari ini banyak orang mencari tempat
perlindungan yang dianggap aman, mencari pelarian, mencari tempat yang itu bisa dianggap, oh ini adalah sesuatu yang memberikan kenyamanan dalam dirinya. Saudara, banyak orang berlari hari-hari ini, mereka mencari tempat kuliner, ya. Mereka bisa makan di tempat, wah saya bisa melupakan kesusahan saya, penderitaan saya kalau saya makan. Saudara, banyak orang itu lari dari kenyataan hidup, mereka makan. Nah, kalau saya makan terus, maka saya akan melupakan persoalan saya. Ya, sehingga tanpa sadari justru tambah penyakit, saudara. Ya, karena apa? Mengkonsumsi berbagai macam makanan. Belum lagi Bapak Ibu sekalian, orang saat ini mencari tempat pelarian. Kaum wanita tempat mall, mereka belanja. Ya, uangnya banyak, mereka menghambur-hamburkan uang, mereka berbelanja. Dengan pikiran bahwa dengan berbelanja tadi mereka bisa menghibur dirinya sendiri. Oh, bisa beli ini dan sebagainya. Wah, bisa terhibur dan sebagainya. Banyak orang, saudara, mencari tempat-tempat pelarian semacam itu. Juga Bapak Ibu sekalian, hal yang negatif. Banyak orang mencari tempat pelarian, mereka pergi ke kafe-kafe, ya, minum minuman keras. Wah, kalau saya minum minuman keras, saya bisa menghilangkan pikiran saya bisa menghilangkan berbagai beban dalam kehidupan saya. Mereka bisa mengalami seperti pertolongan begitu. Mereka mencari tempat semacam itu. Belum lagi Bapak Ibu sekalian, orang-orang juga mencari tempat yang dianggap itu bisa memberikan kenyamanan. Banyak di dalam dunia ini, obat-obatan, mereka merokok dan sebagainya. Itu tempat pelarian mereka. Nah Bapak Ibu sekalian, di dalam kebenaran firman Tuhan malam hari kita bisa melihat di dalam ayat yang pertama dan kedua tadi dikatakan demikian dalam Mazmur 43. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang, sebab Engkaulah Allah tempat pengungsianku. Mengapa Engkau membuang aku? Mengapa harus hidup bergabung di bawah himpitan musuh? Bapak Ibu sekalian, ini hal yang pertama yang menjadi tempat pengungsian bagi pemazmur Daud pada waktu itu. Dia mengalami pertolongan Allah sehingga dia berlari kepada Tuhan. Saudara, dalam kehidupan kita bersama-sama kita perlu mencari tempat pengungsian yang tepat. Yesus Kristus Tuhan Allah kita, dan tempat di mana kita bisa bernaung, kita berlindung dari berbagai macam mara bahaya dalam kehidupan kita. Saudara, bangsa Israel pada masa itu ketika berlari meninggalkan tanah Mesir menuju tanah perjanjian Tuhan, sudah di tengah-tengah padang gurun itu mereka harus mengalami berbagai macam persoalan. Pada siang hari ketika mereka berjalan di bawah terik matahari, maka bangsa Israel harus mencari tempat perlindungan. Zaman dahulu masih ada tempat gunung batu namanya, ya, sehingga orang Israel ketika mereka dalam perjalanan mereka bisa berlindung di ceruk-ceruk gunung batu itu, di tempat yang berlubang-lubang di gunung batu itu. Fungsinya apa? Mereka bisa mengalami pertolongan, perlindungan dari berbagai macam mara bahaya. Karena bukan hanya karena cuaca yang panas, binatang buas, mereka bisa berlindung dari tempat itu dari berbagai macam mara bahaya. Saudara, yang kedua, saudara, mengapa pemazmur mencari tempat pengungsian? Bahwa Allah adalah tempat pengungsian yang benar. Alasan yang kedua, karena Allah adalah tempat kita bisa menerima apa adanya. Tuhan itu bisa menerima apa adanya di dalam kehidupan kita. Mari kita lihat di dalam ayat 3 dan keempat dikatakan demikian. Ayat 3 dan 4. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. 4. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Bapak Ibu sekalian, hal yang kedua, mengapa pemazmur mencari tempat pengungsian? Bahwa Allah ada tempat pengungsian yang aman dalam dirinya. Saudara-saudara, karena ada tempat di mana Tuhan itu menerima apa adanya. Saudara, Tuhan tidak pernah menolak kita, ya. Apapun kondisi kita sebagai umatnya, tatkala kita datang kepada Tuhan, Tuhan itu akan menerima kita. Mazmur mengatakan, sekalipun orang tuaku, ya, ayah ibuku itu meninggalkan aku, tetapi Tuhan itu menyambut aku. Artinya Tuhan tidak pernah menolak kita. Apapun kondisi kita sekalian, Tuhan itu senantiasa
memberikan tawaran kepada kita. Barang siapa yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku. Alkitab mengatakan demikian. Sekarang tadi sekelompok kaum muslim Rohingya tadi, saudara, mereka itu berusaha mencari tempat yang aman. Mereka mencari suaka, mencari perlindungan ke negara-negara yang dianggap itu bisa memberikan perlindungan. Ternyata mereka ditolak. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu sekalian bagaimana dalam perjalanan mereka yang cukup jauh dari Myanmar, mereka berlayar, mereka menyeberang lautan lepas itu berbulan-bulan. Kita bisa bayangkan. Belum lagi nanti di tengah jalan ada begal, ada angin ribut, ada gelombang besar, mereka bisa mati di tengah jalan. Mereka lari ke satu negara ke negara lain mencari tempat perlindungan. Tetapi justru, saudara, tempat-tempat negara-negara itu mereka ditolak. Saudara, Allah Tuhan kita tidak pernah menolak kita. Tatkala kita datang kepada Allah di dalam kondisi situasi apapun juga, Tuhan Allah senantiasa menyambut kita, orang percaya. Sebab malam hari ini, Bapak Ibu sekalian, apapun yang menjadi pergumulan dalam kehidupan kita, tatkala kita datang kepada Allah, Tuhan itu senantiasa menyambut kita. Saudara, itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, mengapa Allah adalah tempat pengungsian bagi pemazmur. Alasan yang ketiga, karena Allah adalah tempat untuk kita dapat beristirahat. Mari kita lihat bersama-sama dalam ayat yang kelima, dikatakan demikian. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Bapak Ibu sekalian, dalam ayat yang kelima berbicara tentang satu tempat peristirahatan. Bagaimana dalam ayat yang kelima dikatakan pemazmur, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, mengapa gelisah di dalam diriku? Saudara, orang yang tertekan jiwanya itu mengalami kegelisahan yang begitu rupa, ya. Hatinya gelisah, hatinya gundah gulana menghadapi pergumulan yang begitu sangat berat dalam dirinya. Sehingga dikatakan di dalam ayat yang kelima tadi, berharaplah kepada Allah. Nah, saudara, mengapa pemazmur berharap kepada Allah, berharap kepada Tuhan? Karena apa? Dia tahu bahwa Tuhan itu tempat peristirahatan yang aman. Tuhan adalah tempat di mana dia bisa bernaung, dia bisa mengalami perlindungan yang aman dari berbagai macam mara bahaya. Karena apa? Tuhan memberikan peristirahatan, ketenangan di dalam dirinya. Saudara, dalam kehidupan kita bersama-sama kita perlu meyakini hidup kita ini sebagai orang yang percaya kepada Allah, Tuhan itu akan memelihara kita. Keyakinan orang percaya adalah Tuhan itu akan memelihara orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Allah, yang mengasihi Tuhan akan dipelihara oleh Tuhan. Saudara, bagaimanakah dalam kehidupan kita bersama-sama? Adakah kita meyakini sungguh-sungguh Tuhan itu sebagai Allah yang senantiasa menyambut kita, dia tempat peristirahatan dalam hidup kita? Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat bersama-sama di dalam kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur pasal 62, mari kita lihat Mazmur pasal 62. Di dalam ayat yang kedua dan ketiga, kita mengatakan demikian. Mazmur 62 ayat yang kedua dan ketiga, Alkitab kita mengatakan demikian, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung bataku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Bapak Ibu sekalian, pemazmur dalam Daud dalam pasal 62 mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Dekat kepada Tuhan, dekat kepada Allah itu memberikan rasa tenang, rasa nyaman dalam dirinya di dalam menghadapi berbagai macam persoalan dalam kehidupannya. Saudara, pertanyaan saya malam hari ini, kepada siapakah saudara merasa nyaman dan aman dalam dunia ini? Jika saudara dekat kepada Tuhan, maka Tuhan itu akan senantiasa menaungi hidup kita. Tuhan itu akan menyertai di dalam kehidupan kita. Memang Bapak Ibu sekalian, sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, sekalipun kita ini setia kepada Allah, Tuhan memang tidak begitu saja melepaskan kita dari berbagai macam persoalan. Ya, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, jangan pernah kita berpikir, oh kalau saya orang Kristen, saya setia kepada Allah, saya hidup sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka hidup saya akan lancar, semuanya akan beres, ya, tidak menghadapi masalah, tidak ada persoalan.
Saudara-saudara, jangan pernah kita berpikir demikian. Ya, karena apa? Karena dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sekalipun kita ini menjadi anak Tuhan yang setia kepada Allah, kita sungguh-sungguh melayani Tuhan, kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, kita setia kepada Tuhan, Tuhan masih mengizinkan kita menghadapi berbagai macam persoalan dalam kehidupan kita. Ada kesulitan, persoalan itu bisa terjadi dalam kehidupan kita seizin Tuhan. Untuk apa Bapak Ibu sekalian? Supaya kita orang yang percaya kepada Kristus, kita ini semakin hari semakin mendekatkan diri kepada Allah, bukan semakin menjauhkan diri kepada Tuhan. Saudara-saudara, saya ini menjadi heran. Hari-hari Minggu begitu ya, dalam hari ibadah kita, saya ini heran dengan jemaat Tuhannya. Kalau hari Minggu itu kalau di gereja itu kok rasanya sulit beribadah ya. Tetapi kalau saya lihat, kebetulan saya ini juga ada media sosial begitu ya, cuma saya tahu kalau minggu kemana, saya tahu kalau ya Facebook, Instagram itu saya tahu. Hari Minggu mereka bisa ke tempat lain, saudara ya. Mereka bisa ke tempat mall, mereka bisa ke tempat wisata. Itu jemaat-jemaat tertentu itu pasang status ya. Akhirnya dipasang, oh saya kesini, itu tiap minggu sekalian. Masa pandemi ya, jadi bukan masa lalu, masa sekarang ini mereka bisa kemana-mana, saudara ya. Tetapi kalau hari Minggu tak entah ini di gereja, saudara ya, tidak muncul, saudara. Jadi ini juga prihatin ya kepada jemaat Tuhan. Mengapa sih kita ini kalau hari Minggu bisa kemana-mana, tapi kalau datang kepada Tuhan kok rasanya itu takut sekali ya. Bahkan saya sempat telepon kepada jemaat Tuhan, kemana Pak, Bu, hari Minggu tidak kelihatan. Ketemu saya, saudara ya, wah, saya masih takut ya. Anak saya tidak boleh mengizinkan saya ke gereja. Ya itu banyak sekali saya menghadapi dan menemui jemaat yang demikian. Masih takut Pak, saya belum bisa ke gereja. Nah, tetapi kalau saya lihat media sosial tiap minggu, kok kemana-mana, saudara. Saya berpikir, saudara, kalau mereka takutnya harusnya di kamar, gitu ya. Kalau mereka takut, harusnya kan mereka itu di rumah, nggak kemana-mana kan, di rumah saja ngerem begitu kan, ya itu takut saya ya, mereka memang takut, saudara-saudara, di rumah takut, betul, nggak berani kemana-mana. Saya pikir lagi, saudara, lah apakah mereka nggak ke pasar, gitu, apa nggak belonjo, apa namanya cari makanan atau apa keluar begitu, apa mereka juga nggak kerja, ya toh, di rumah saja, kan nggak mungkin, saudara, mereka bergaul dengan orang banyak kemana-mana, ke pasar, ke bekerja dan sebagainya, kan itu menjadi aktivitas sehari-hari dalam kehidupan mereka. Lah tapi kalau ke gereja kok takut? Saudara, banyak orang mengatakan, oh coronanya hanya di gereja. Saudara, ini menjadi sesuatu yang prihatin dalam kehidupan kita bersama-sama ya. Seharusnya kalau kita ini datang kepada Tuhan dengan tulus, dengan sungguh-sungguh. Saya berpikir lebih jauh Bapak Ibu sekalian, apakah Tuhan kasih corona sih? Kalau kita sungguh-sungguh datang kepada Allah, kita beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh dekat kepada Allah, masa Tuhan kasih corona kepada kita? Nah, seandainya Tuhan kasih corona kepada kita, itu berarti apa? Ada rencana Tuhan, kita tidak tahu sekalian. Tapi keyakinan hati saya, kalau saya sungguh-sungguh datang kepada Allah, kalau saya sungguh-sungguh melayani Tuhan, Tuhan tidak kasih corona. Kalau hari kita sungguh-sungguh, hati kita murni datang kepada Allah, sungguh-sungguh mencari Tuhan, dekat kepada Allah, mau saya dikasih corona sih? Saya kok tidak yakin Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu mari malam hari ini kita datang kepada Tuhan di dalam pergumulan kita. Mari kita datang kepada Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan. Karena apa? Hari-hari adalah waktu di mana Tuhan menguji iman kita, sampai di manakah kedekatan hati kita kepada Allah. Saudara pemazmur menghadapi banyak pergumulan, tapi justru di masa-masa itulah semakin hari semakin mendekatkan diri kepada Allah. Kan Tuhan tempat pengungsian, tempat yang aman di dalam hidupnya. Saudara, kiranya kebenaran firman Tuhan malam hari meneguhkan kita, membawa kita jemaat Tuhan semakin hari semakin setia, semakin mendekatkan diri kepada Allah. Tuhan adalah tempat pengungsian kita. Mari kita berdoa. Kita akan satu buah pujian, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku.
hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku ya Tuhan, sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Allah perlindunganku, keselamatanku ya Tuhan, keselamatanku. Selalu bersekutu denganmu, nikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamaku. Panjang hidupku, hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah nikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidup, sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Biar musik mengalunkan pujian ini perlahan-lahan. Sementara musik mengalunkan pujian ini, mari kita datang kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, malam hari ini, kepada siapakah tempat pengungsian dalam hidup kita? Mungkin kita berpikir bahwa tempat pengungsian itu adalah harta kita. Tempat pengungsian itu adalah sahabat kita, rekan dekat kita. Ataupun kita berpikir keluarga kita. Malam hari ini mari kita datang kepada Tuhan. Adalah tempat pengungsian yang aman, tempat pengungsian yang meneduhkan hati kita. Jiwa yang gundah gulana, jiwa yang gelisah. Mari malam hari kita datang kepada Allah, kepada Tuhan. Ya, tempat perlindungan yang aman dari jiwa kita, yang akan memelihara kita, menyertai kita sampai selama-lamanya. Haleluya, mari kita bangkit berdiri bersama-sama, nyanyikan dengan segenap hati kita. Selalu bersekutu dengan hati hadiratmu, biar
biarkan Roh-Mu dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamaku, sungguh indah, sungguh indah bersamaku, sungguh indah, sungguh indah bersamaku selamanya. Mari kita agungkan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami memuji nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami muliakan nama-Mu Tuhan. Kami agungkan nama-Mu Tuhan. Kami sembah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah, kami muliakan. Haleluya, glory, haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Kami muliakan, kami tinggikan. Glory. Terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami muliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami muliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih. Haleluya. Ku ingin selalu sekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal
Engkau meneduhkan hati kami malam hari ini. Di tengah-tengah berbagai macam gelombang hidup, kami percaya Engkau adalah tempat pengungsian yang aman bagi jiwa kami. Bapa surgawi, teguhkan kami, kuatkan iman kami, boleh menghadapi berbagai macam tantangan, kesulitan dalam hidup kami, bergantung dan berserah kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau beserta dengan kami sampai selama-lamanya. Kami berdoa seluruh jemaat murid tempat Tuhan memberkati jemaat TPI Tengger Kandangan beserta seluruh para pengurus yang ada. Jemaat ini boleh semakin bertumbuh rohani mereka, semakin berkembang. Nama Tuhan dimuliakan, diagungkan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara, Hamba-Mu terbatas. Biarlah kuasa firman-Mu yang akan bekerja dan berkarya dalam diri kami lebih lanjut. Pujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak sekalian. Selamat malam, Tuhan memberkati kepada pengurus di tempat ini. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Timotius yang telah memberikan firman kepada kita sehingga kita semua bisa belajar lebih mengenal Tuhan dengan sempurna. Untuk selanjutnya kami mohon bantuan untuk bisa memberikan persembahan kolekte ini. Ibu Iin minta tolong. Untuk itu kita angkat pujian, sungguh ku bangga Bapak. Bangga Bapak punya anak seperti Engkau. Sungguh ku bangga atas segala pengorbanan. Selanjutnya untuk minta tolong pimpin doa persembahan Bapak Cornelius. Bapa kami yang di surga, kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, kami ucap syukur pada hari ini, malam hari ini kami sudah mendengar sabda firman. Terima kasih. Ini untuk berkat Tuhan yang luar biasa. Bagi Bapak Kojama kau rapi persembahan ini untuk pelebaran kerajaan Tuhan. Kau berkati tangan yang sudah memberi, kau berkati dalam pekerjaan yang kau berkati dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan ini hanya dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Cornelius. Untuk itu selanjutnya kami bacakan petugas untuk Jumat depan. Firman dibawakan Bapak Diaken Budianto, pujian Ibu Nini, musik Saudara Nathan, pengumuman Saudara Krisyo. Ibadah Minggu Darmo sore dilayani oleh Bapak Pendeta Petrus Pamuji. Untuk latihan malam ini ditunda Jumat depan. Untuk itu
kami tutup, doa penutup kami mohon untuk Bapak Timotius, Bapak Pendeta Timotius untuk pimpin. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akhiri ibadah kita malam hari ini. Bapa di dalam surga, terima kasih jikalau Tuhan sudah memimpin ibadah kami di tempat ini. Kami terus berdoa Tuhan bagi jemaat di TPI Tengger, supaya Tuhan terus yang akan menumbuhkan jemaat-Mu di tempat ini. Hari demi hari semakin bertambah, di mana tempat ini dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Mereka yang rindu untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, berdoa untuk pengurus, dan juga menolong mereka satu persatu supaya para pengurus dipakai Tuhan menjadi Allah di tempat ini, di mana melalui kehidupan mereka pun boleh menarik jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Berkati Tuhan untuk TPI di tempat ini. Terima kasih Tuhan, berkati kami yang hadir malam hari ini, berkati saudara-saudara kami yang ada di rumah, mereka yang tidak bisa hadir di tempat ini, mereka beribadah di rumah lewat video kami rekaman malam hari ini. Bilang juga memberkati. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, berkati kami yang hadir. Bila mana sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami dan pulang ke rumah kami masing-masing. Mohon pimpinan, penyertaan Tuhan beserta dengan kami, dan juga untuk acara selanjutnya bila Tuhan juga akan memimpin sampai selesainya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, jemaat yang kekasih, sekarang pulanglah dan terimalah segala berkat daripada Tuhan. Maka kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang pada kali yang kedua. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku berterima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Hatiku gembira